Bayangin bro, baru kemarin Trump naik di Truth Social, muka sumringah bilang, gencatan senjata 10 hari antara Israel dan Lebanon udah deal. Ini momentum bersejarah buat Lebanon, awal perdamaian buat Israel dan Hizbullah. Rakyat pada heboh, ada yang bilang akhirnya perang Timur Tengah reda, ada yang nangis haru, ada yang langsung bagi-bagi meme Trump the Peacemaker. Tapi cuma dalam 48 jam, boom! Hizbullah ledakkan konvoi tank Israel di Lebanon Selatan. 4 tank Merkava hangus terbakar. 1 tentara Israel mati, 9 luka-luka. Israel balas, tuding Hizbullah langgar gencatan, tapi mereka sendiri masih ngotot duduki puluhan desa di selatan Lebanon. Nah, disinilah paradoksnya. Yang katanya perdamaian bersejarah, ternyata cuma kertas tipis yang sudah robek di hari kedua. Janji saya hari ini, saya akan bedah tuntas apa yang sebenarnya terjadi sejak 17 April 2026 sampai sekarang. Kronologi lengkap, klaim kedua pihak tanpa sensor, siapa yang bohong, siapa yang main api, dan prediksi tajam ke depan. Siap? Kita mulai. Gencatan senjata ini lahir dari pertemuan langsung pertama antara perwakilan Israel dan Lebanon di Washington pada 14 April 2026. Pertemuan itu sendiri sudah bikin heboh, karena pertama kali dalam puluhan tahun, Trump yang jadi inisiator utama langsung mengumumkan kesepakatan 10 hari lewat Truth Social pada 16 April malam waktu Amerika. Efektif mulai 17 April pukul 17.00 waktu setempat. Inti kesepakatannya sederhana di atas kertas. Israel berhenti serang Lebanon, Hizbullah berhenti serang Israel Utara, dan keduanya duduk bareng lagi di meja perundingan untuk bahas perdamaian permanen. Trump sebut ini gestur baik hati Israel supaya negosiasi bisa jalan. Tapi realitanya, Israel dari awal sudah pasang syarat keras. Mereka tetap pertahankan zona penyangga di Lebanon Selatan, sekitar 5-10 km dari perbatasan hingga mendekati Sungai Litani. IDF masih ngotot di sana dengan 5 divisi plus pasukan angkatan laut. Mereka meratakan bangunan yang dicurigai jadi basis Hizbullah, bikin peta resmi puluhan desa yang dikuasai Israel, dan suruh penduduk Lebanon Selatan jauh-jauh dari area itu. Di pihak Lebanon, Presiden Joseph Aoun dan Perdana Menteri Nawaf Salam terima kesepakatan ini karena tekanan ekonomi dan kemanusiaan yang sudah gak tertahankan. Tapi Hizbullah dan Ketua Parlemen Nabih Berri langsung ngamuk. Mereka bilang, kami nggak akan terima zona penyangga Israel. Selama ada pendudukan, perlawanan tetap hidup. Jadi, dari hari pertama, gencatan senjata ini sudah lahir dengan luka. Bukan gencatan total, melainkan gencatan sementara sambil saling curiga. Hari pertama gencatan senjata, 17 April, langsung ada darah. Seorang prajurit cadangan Israel tewas, dan 3 lainnya luka parah setelah kendaraan mereka kena IED di kota Jebail, Lebanon Selatan. Hizbullah klaim itu jebakan yang sudah dipasang sebelum gencatan berlaku. Israel sebut pelanggaran berat. Masuk 19 April, Minggu sore, ledakan besar terjadi di jalur Taibeh menuju situs lama Sal Alama di Deir Syria. Konvoi Israel terdiri 8 kendaraan lapis baja. Hizbullah umumkan lewat pernyataan resmi. Mereka ledakan pakai alat peledak prapasang dalam 2 tahap antara pukul 15.40 sampai 16.40 waktu setempat. Klaim mereka, 4 tank Merkava hancur total dan terbakar. Video asap hitam tebal langsung viral di Telegram dan X. Juru bicara militer Israel malam harinya di radio militer konfirmasi ada alat peledak yang meledak di salah satu kendaraan militer di Lebanon Selatan. Tapi mereka bilang tidak ada korban luka dan sedang diselidiki. Bedanya jauh banget sama klaim Hizbullah. Malam yang sama dan keesokan harinya, insiden bertubi-tubi di desa Kafarkila dekat Metula. Bom rakitan meledak saat pasukan Israel sedang amankan alat berat. 1 tentara cadangan gugur, 9 luka termasuk 1 serius. Batalion 7106 Brigade Hiram ke 769 yang kena dampak. Total korban Israel sejak perluasan operasi Maret 2026 naik jadi 15 orang gugur. 20 April, Israel akui mereka serang peluncur roket Hizbullah yang siap ditembakkan di utara garis kuning. Sementara Hizbullah bilang, serangan mereka di Deir Syria adalah respons langsung terhadap pendudukan dan pelanggaran Israel yang terus berlanjut.
21,22 April, situasi makin tegang. Media Israel laporkan, total 36 tentara Israel gugur atau luka hanya dalam 2 hari akhir pekan. Israel mulai tarik tank rusak dari lokasi ledakan sekitar pukul 18.00 waktu setempat. Di sisi lain, Israel terus meratakan bangunan di 39 desa Lebanon Selatan yang mereka anggap infrastruktur Hizbullah. Semua ini terjadi di bawah payung gencatan senjata 10 hari yang katanya sedang berjalan. Posisi Israel sangat jelas dan keras. Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz bilang, pendudukan di Lebanon Selatan bukan pilihan, melainkan kebutuhan strategis. Mereka ingin zona penyangga aman supaya roket Hizbullah tidak bisa jangkau Israel Utara lagi. Kata Katz, setiap bangunan yang pernah dipakai Hizbullah akan kami ratakan. Israel juga terang-terangan bilang, mereka akan pakai tekanan militer dan diplomatik sampai Hizbullah melucuti senjata beratnya. Bagi Netanyahu, kerugian tank Merkava dan nyawa tentara adalah harga yang sepadan demi mengamankan perbatasan utara Israel dalam jangka panjang. Mereka tolak mundur total sebelum ada jaminan keamanan yang nyata. Di kubu Hizbullah dan Lebanon, sikapnya tegas. Selama ada pendudukan, perlawanan adalah hak kami. Nabi Berri bilang kepada media Pan-Arab Asyarq Al-Awsat bahwa Israel akan mencium bau perlawanan setiap hari kalau tidak mau mundur dari garis litani. Hizbullah klaim serangan IED mereka adalah operasi pertahanan yang sudah direncanakan lama, membuktikan bahwa kemampuan operasional mereka di Lebanon Selatan masih utuh meski IDF menduduki wilayah. Presiden Lebanon Joseph Aoun dan PM Nawaf Salam berada di posisi tengah yang sulit. Mereka ingin gencatan diperpanjang dan negosiasi jalan, tapi di dalam negeri mereka kena kritik keras dari Hizbullah. Dan sekutunya yang bilang negosiasi langsung dengan Israel adalah pengkhianatan. Jadi dua narasi yang bertabrakan. Israel bilang, kami sedang membersihkan teror. Hizbullah bilang, kami sedang melawan pendudukan. Meski lapangan panas, jalur diplomatik masih jalan. Ketua Parlemen Nabi Berri, setelah bertemu Duta Besar Amerika Serikat untuk Lebanon, bilang Washington sedang berusaha memperpanjang gencatan senjata. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS konfirmasi bahwa putaran kedua pembicaraan akan digelar di Washington pada Kamis, 22 April 2026 di tingkat Duta Besar. Pertemuan pertama 14 April sudah bikin Hizbullah marah berat. Pertemuan kedua ini lebih krusial karena harus bahas perpanjangan gencatan sekaligus isu zona penyangga dan penarikan IDF. Lebanon ingin gencatan diperpanjang tanpa syarat pendudukan, sementara Israel ingin jaminan Hizbullah mundur dari perbatasan dan melucuti roket jarak jauh. AS berperan sebagai mediator utama. Trump sendiri, lewat Truth Social, terus push narasi perdamaian sedang dibangun. Tapi realitanya, tanpa kompromi besar dari Netanyahu soal penarikan pasukan dan dari Hizbullah soal senjata, pembicaraan ini berpotensi mentok lagi. Gencatan senjata 10 hari ini bukan perdamaian, melainkan hanya jeda napas yang rapuh di tengah perang panjang. Fakta di lapangan menunjukkan Israel tidak berniat mundur dari Lebanon Selatan dalam waktu dekat, sementara Hizbullah membuktikan mereka masih mampu melakukan serangan presisi meski di bawah pendudukan. Kalau pembicaraan 22 April gagal menghasilkan kesepakatan konkret soal penarikan IDF dari zona buffer, maka sebelum 10 hari gencatan berakhir, eskalasi besar kemungkinan besar akan terjadi lagi. Hizbullah akan terus pakai taktik IED dan roket sporadis. Israel akan balas dengan serangan udara dan demolisi lebih masif. Dalam 2,3 minggu ke depan, kita berpotensi lihat gencatan ini runtuh total dan perang skala penuh kembali menyala di perbatasan Lebanon-Israel. Satu-satunya yang bisa mencegahnya adalah tekanan AS yang sangat kuat terhadap Netanyahu untuk kompromi wilayah, sesuatu yang sampai hari ini masih sulit diharapkan. Trump boleh bilang ini momentum bersejarah, tapi di lapangan sejarah cuma mengulang. Perdamaian di Timur Tengah yang dibangun di atas kertas selalu kalah dengan realitas senjata dan tanah yang direbut. Yang mati bukanlah angka, tapi harapan rakyat biasa yang cuma ingin hidup tanpa bom. Dan selama kedua pihak masih ngotot, kami yang benar, perdamaian sejati tetap akan jadi mimpi yang mahal harganya.